Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Redemption Day. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang kapten marinir Amerika Serikat yang dibayang-bayangi masa lalunya ketika menjalani misi di Suriah. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali di sebuah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Al-Tanf, Suriah. Terlihat seorang perwira militer yang bernama Kapten Brad Paxton sedang menjalankan misi bersama para anggotanya. Di sana, Kapten Brad mendapatkan tugas untuk mengawal pengiriman suplai medis ke sebuah proyek yang dikendalikan oleh seorang pebisnis asal Amerika. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan salah satu pasukan perdamaian asal Maroko yang bernama Younes Lalej. Di sini, Younes akan mendampingi perjalanan Kapten Brad bersama para pasukan perdamaian lainnya untuk mengantar suplai medis ke proyek tersebut. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok teroris ISIS yang menyebabkan beberapa pasukan militer tewas. Beberapa waktu kemudian terlihat Kapten Brad yang terbangun dari tidurnya akibat trauma berat yang dia rasakan saat menjalankan misi di Suriah. Kapten Brad kini telah tinggal bersama keluarganya di New York. Di sini Kapten Brad memiliki seorang istri yang bernama Kate Paxton dan seorang putri. Seperti biasa, keluarga Kapten Brad sebelum menjalankan rutinitas mereka selalu menikmati sarapan pagi bersama dengan penuh keharmonisan. Setelah itu, Kapten Brad pergi ke tempat latihan tinju milik ayahnya yang bernama Ed Paxton. Di situ, sang ayah terus berusaha melatih mental Kapten Brad agar segera pulih dari trauma yang dialaminya. Di sisi lain, Kate yang bekerja sebagai ahli arkeolog sedang menghadiri konferensi untuk membahas sebuah penemuan kerangka manusia yang berusia 315.000 tahun. Dalam konferensi itu, Kate menjelaskan bahwa tim arkeolog Amerika Serikat akan pergi ke sana untuk meneliti temuan tersebut. Keesokan harinya, setelah mendapat izin dari sang suami, Kate pun memutuskan untuk berangkat pada sore hari menuju perbatasan Maroko Aljazair untuk menjalankan misi penelitiannya. Sesampainya di Maroko, Kate terlihat sangat kagum dengan keindahan negara tersebut. Kemudian, Kate memberi kabar kepada Kapten Brad dan keluarga kalau dirinya baik-baik saja di sana. Malam harinya, Kate diperkenalkan dengan salah satu tim arkeolog asal Prancis yang bernama Jean Rashidi dan orang asal Maroko yang akan memandu mereka bernama Amir Jadid. Keesokan paginya, sebelum pergi ke lokasi, Kate bertemu dengan kepala polisi Maroko yang diutus oleh teman dekat Kapten Brad yaitu Younes Lalej, kepala pasukan perdamaian Maroko. Younes mengirim beberapa agen yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Dina Mansouri untuk mengawal Kate dan tim arkeolog ke lokasi penelitiannya yang kebetulan berada di wilayah konflik Maroko dan Aljazair. Sesampainya di lokasi, Kate bersama para rombongan segera menyusuri area tersebut. Namun, tanpa disadari, mereka ternyata telah masuk ke garis wilayah Aljazair sehingga para militan dari Aljazair mengetahuinya. Tidak lama kemudian, Younes bersama anggota kepolisian Maroko datang ke lokasi kejadian.
Di sana, Yunus segera menghubungi Kapten Brett untuk memberitahu bahwa istrinya telah diculik oleh para militan Aljazair. Mendengar kabar tersebut, Kapten Brett sangatlah terkejut dan berencana pergi ke Maroko untuk menyelamatkan sang istri. Di sisi lain, Kate dan tawanan lainnya telah dibawa ke markas para militer tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan pimpinan militan Aljazair yang bernama Jafar El-Hadi. Terlihat Jafar yang sangat marah karena dia mengira kalau Kate dan kedua rekannya itu adalah seorang mata-mata CIA. Di samping itu terlihat juga salah satu pria yang sebelumnya mengawal Kate dan rombongan ke lokasi penelitian. Ternyata pria tersebut adalah mata-mata yang diutus oleh Jafar. Keesokan paginya, Kapten Brett telah tiba di kota Rabat, Maroko. Kedatangan Kapten Brett disambut baik oleh teman lamanya yaitu Yunus yang akan membawa Kapten Brett ke kantor Duta Besar Amerika Serikat yang berada di Maroko. Sementara di kantor kedutaan Amerika, kita diperkenalkan dengan Duta Besar Amerika Serikat yang bernama Williams. Pada saat itu, Williams sedang menyaksikan berita di televisi tentang konflik antara Maroko dengan Aljazair di perbatasan yang semakin memanas. Lalu, seorang kepala intelijen Amerika Serikat yang bernama Tom Fitzgerald mengunjungi kantor Williams untuk membahas penculikan yang terjadi pada Kate dan rombongan arkeolog. Setelah itu, Kapten Brett bersama Kepala Staf Keamanan Maroko dan Yunus telah tiba di kantor Williams. Mereka akan membahas misi gabungan untuk mencari keberadaan Kate dan dua rekannya yang sedang disandra oleh militan Aljazair. Awalnya, Tom sempat menolak keikutsertaan Kapten Brett dan Yunus dalam misi tersebut. Namun karena izin telah diberikan oleh pemerintah Maroko, mereka berdua pun bergabung dalam misi ini. Kemudian, Kepala Staf Keamanan Maroko menjelaskan bahwa pimpinan para militan itu bernama Jafar El-Hadi yang merupakan buronan internasional selama bertahun-tahun. Tom mengatakan kalau Jafar El-Hadi adalah pria berkebangsaan Prancis yang telah terpapar paham radikalisme. Namun sayangnya, tidak ada informasi dari intelijen yang mengetahui lokasi persembunyian Jafar. Di situ, Kapten Brett meminta kepada semua pihak untuk memaksimalkan pencarian lokasi tempat di mana Kate disandra oleh Jafar sebelum terjadi sesuatu pada Kate. Sementara di markas para militan terlihat Jafar yang sedang menonton sebuah berita televisi yang memberitakan kalau pemerintah sedang berencana mencari tempat persembunyiannya untuk penyelamatan para tim arkeolog yang sedang dia sandra. Kemudian seorang pria yang sebelumnya menjadi mata-mata Jafar masuk dan berkata kalau dirinya telah membunuh salah satu sandera yang berasal dari Maroko. Hal tersebut membuat Jafar murka dan menembak pria itu karena menurutnya pria tersebut tidak mengikuti perintah. Setelah itu, Jafar mengajak semua anak buahnya berkumpul untuk membahas para sandera yang telah mereka tangkap. Di situ Jafar berencana akan meminta uang tebusan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, maka dia akan mengeksekusi mati Kate dan rekannya. Sementara di sisi lain, pihak kepolisian Maroko memberitahu Yunus dan Kapten Brett bahwa mereka telah menemukan seorang tawanan asal Maroko yang selamat yaitu Amir Jadid yang sebelumnya dianggap telah tewas oleh anak buah Jafar. Di sana, Amir mengatakan kalau para sandera saat ini masih hidup. Lalu dia juga memberikan sedikit petunjuk yang dia ketahui mengenai lokasi tempat persembunyian Jafar dan para anggotanya. Please, Hey, go. Sesampainya di tempat tersebut, Kate dipaksa berbaring di atas meja untuk melakukan tes urin. Beberapa saat kemudian, Jafar menghampiri Kate dan memberikan hasil dari tes urin tersebut yang menyatakan bahwa saat ini Kate ternyata sedang mengandung. Mendengar hal tersebut membuat Kate sangat terkejut karena dia sama sekali tidak mengetahui kalau saat ini dirinya sedang mengandung. Di situ, Jafar memberitahu Kate kalau dirinya akan meminta uang tebusan sebesar $10 juta kepada pemerintah untuk pembebasan para sanderanya. Keesokan harinya, Kapten Brett dan Yunus mengunjungi kantor Badan Kontra Terorisme di kota Rabat. Di sana mereka menyaksikan rekaman video Kate dan Jane Rashidi yang diancam akan dieksekusi mati jika pemerintah tidak mau memberikan uang tebusan sebesar $10 juta dalam waktu dekat. Dalam video itu, Kate juga memberitahu kalau dirinya saat ini sedang mengandung sehingga hal tersebut membuat Kapten Brett sangat terkejut dan memutuskan untuk segera mengambil tindakan.
Sebelum memulai misinya, Kapten Brett meminta anak buah Yunus yang ahli dalam teknologi untuk mencari informasi dan melacak lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian Jafar di Aljazair. Sesampainya di perbatasan Maroko, Aljazair, Yunus menghampiri rekannya untuk meminta bantuan agar dirinya dan Kapten Brett bisa masuk ke wilayah Aljazair. Malam harinya, Kapten Brett dan Yunus yang telah berhasil masuk ke wilayah Aljazair, mereka pun menyempatkan diri untuk melakukan sholat berjamaah di sebuah masjid. Setelah itu, mereka berdua pun menemui imam masjid tersebut. Di sini, Kapten Brett menjelaskan maksud dan tujuan mereka berdua adalah untuk mendatangi seseorang bernama Jafar El-Hadi yang telah menyandra istrinya. Maka dari itu, Kapten Brett meminta bantuan kepada imam masjid tersebut berupa alat transportasi yang dapat mereka pakai. Come with me, please. Di tengah perjalanan, mereka berdua mengikuti sebuah mobil yang diduga milik anak buah Jafar yang akan menuju ke tempat persembunyian mereka. Setelah mengikuti mobil tersebut, Kapten Brett dan Yunus akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian Jafar. Di sisi lain, Williams dan Tom yang telah mendapat informasi lokasi persembunyian Jafar segera berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat dan para petinggi negara untuk membahas misi penyelamatan para sandera yang salah satunya terdapat warga Amerika Serikat yaitu Kate. Dalam percakapan tersebut, Tom dan Williams mengatakan bahwa misi penyelamatan ini sedang dilakukan oleh dua orang yaitu Kapten Brett dan Kepala Pasukan Perdamaian Maroko Yunus Lalej. Namun mengetahui salah satu warganya telah menjadi sandera, Presiden Amerika Serikat pun tidak tinggal diam dan akan segera mengirim pasukan Navy SEAL untuk membantu Kapten Brett dan Yunus. Clear. Setelah hari mulai gelap, mereka berdua pun mulai menyusup ke dalam markas Jafar dan kembali melakukan aksi baku tembak dengan para penjaga di sana. Pada akhirnya, Kapten Brett berhasil menemukan Kate yang sedang dikurung di dalam sebuah ruangan. Kemudian mereka berdua pun segera keluar dari ruangan tersebut. Setelah menemukan ruangan yang aman, Kapten Brett meminta Kate untuk tetap diam di sana karena dirinya akan mencari keberadaan Yunus. Sementara itu, Yunus ternyata telah ditangkap oleh Jafar dan sedang diinterogasi di sebuah ruangan. Di sisi lain, para anak buah Jafar akan membuat rekaman video eksekusi mati Jen Rashidi sebagai bentuk ancaman kepada pemerintah. Presiden Amerika Serikat yang telah mengetahui video tersebut menjadi sangat khawatir akan keselamatan salah satu warganya yang juga menjadi sandera. Sementara di kantor duta besar, Williams mendesak Tom untuk segera mengirim pasukan khusus Navy SEAL ke lokasi tempat persembunyian Jafar untuk membantu Kapten Brett dan Yunus. Di sini, Kapten Brett berhasil menemukan keberadaan Yunus yang sedang disandra oleh Jafar. Kemudian Kapten Brett mulai bernegosiasi dengan Jafar mengenai uang tebusan $10 juta tersebut. Di sisi lain, anak buah Yunus yang ahli dalam meretas telah memanipulasi pengiriman uang $10 juta tersebut ke rekening Jafar. Jafar yang mengira telah mendapatkan uang tebusan itu, dia pun segera pergi dari sana. Namun di luar markasnya, ternyata para pasukan Navy SEAL telah tiba.
Setelah itu, saat mengevakuasi Kate, Kapten Brett harus terkena tembak di bagian kakinya, sehingga dirinya pun meminta para pasukan SEAL untuk segera membawa Kate pergi dari sana. Kemudian Kapten Brett yang masih bisa berjalan, dia pun bersama Yunus berencana untuk meledakkan markas para militan itu dengan sebuah bom yang sudah mereka siapkan. Lalu setelah itu terlihat Amir Jadid yang sedang berjalan menuju ke suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, Amir bertemu dengan Tom dan seorang wanita yang merupakan agen CIA yang sebelumnya telah memata-matai Jafar El-Hadi. Di ruangan itu terdapat juga seorang pria tua yang merupakan pengusaha minyak ilegal asal Amerika Serikat yang berada di Aljazair. Terungkap fakta, ternyata Tom dan Amir telah bekerja sama untuk pria tua tersebut. Mereka sengaja membuat seolah-olah Kate dan para tim arkeolog diculik oleh para militan Aljazair dan memanfaatkan Jafar El-Hadi untuk merusak kredibilitas Aljazair di mata dunia. Hal tersebut dilakukan agar proyek minyak ilegal di sana tetap berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Namun, tanpa disadari ternyata aksi mereka telah diketahui oleh Badan Intelijen Maroko. Oke guys, itu tadi alur film Redemption Day. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.